Hai rekan-rekan, hari ini kita akan membahas topik penting yaitu change management atau manajemen perubahan. Subjudul dari video ini adalah strategi efektif menghadapi perubahan di organisasi. Topik ini merupakan tugas mata kuliah dari kelompok 2 Change Management. Diharapkan dapat memberikan wawasan serta langkah praktis yang bisa langsung diterapkan di organisasi masing-masing. Presentasi ini disusun oleh kelompok 2 untuk mata kuliah manajemen perubahan di bawah bimbingan Bapak Kunto Atmojo, S.E.M.M. Tim kami terdiri dari Ruswan, Muhammad Wawan Abidin, Ega Sukmawati Putri, Nuki Wirawan, Ketut Srimono, dan Arya Wicaksono. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut adalah gambaran struktur dari topik yang akan disampaikan. Kita akan mulai dengan definisi dan pengertian dasar mengenai manajemen perubahan. Lalu kita bahas mengapa hal ini sangat penting dalam konteks organisasi modern, tahapan proses pelaksanaannya, tantangan yang umum terjadi beserta solusi mengatasinya, studi kasus nyata dari penerapan manajemen perubahan, kesimpulan utama, dan rekomendasi atau saran sebagai pengakhiran pembahasan kita hari ini. Pengertian manajemen perubahan. Apa itu manajemen perubahan? Menurut sumber dari Prosci atau Jeff Hyatt, manajemen perubahan adalah sebuah kerangka kerja yang mendukung proses mengelola sisi manusia dari perubahan. Secara lebih luas, manajemen perubahan merupakan pendekatan terstruktur untuk memindahkan individu, tim, dan organisasi dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan. Tujuan utamanya adalah meminimalkan resistensi dan meningkatkan penerimaan perubahan di seluruh tingkatan organisasi. Cakupannya mencakup perubahan strategis, struktural, budaya organisasi, hingga teknologi dan sistem informasi. Pentingnya manajemen perubahan. Mengapa manajemen perubahan begitu penting dalam dunia bisnis yang dinamis seperti sekarang? Perubahan adalah keniscayaan. Tanpa pengelolaan yang baik, perubahan justru bisa menimbulkan gangguan besar pada operasional dan moral karyawan. Dengan manajemen perubahan, kita bisa meningkatkan keberhasilan implementasi perubahan, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, memastikan ROI dari inisiatif perubahan, serta mendukung transformasi digital dan adaptasi pasar. Model dan kerangka kerja. Beberapa model dan kerangka kerja terkenal dalam manajemen perubahan antara lain. Model 3 tahap Kerplewin, Unfreeze Change Rephrase, cocok untuk perubahan bertahap. 8 langkah Carter, yang lebih lengkap dan cocok untuk perubahan besar dan kompleks. Model ADKR dari Prosci, fokus pada individu dengan 5 tahap utama. Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement. McKinsey 7S Framework, yang melihat keselarasan 7 elemen organisasi dalam menjalankan perubahan. Setiap model memiliki kelebihan tersendiri, dan pemilihan harus disesuaikan dengan konteks organisasi Anda. Tahapan proses manajemen perubahan. Langkah-langkah umum dalam proses manajemen perubahan meliputi identifikasi kebutuhan perubahan, memastikan bahwa perubahan benar-benar diperlukan dan didukung data, membangun tim pemimpin perubahan, kelompok inti yang akan menjadi agen perubahan, komunikasi visi perubahan, agar semua pihak memahami arah dan tujuan perubahan, empower action, memberikan otoritas dan sumber daya kepada tim untuk bertindak, evaluasi hasil dan feedback, untuk memastikan perubahan berjalan sesuai rencana, memperkuat perubahan reinforce, melalui kebijakan dan insentif agar perubahan tersebut berkelanjutan. Tantangan dan solusi. Sayangnya, tidak semua upaya perubahan berjalan mulus. Masalah yang sering muncul antara lain, resistensi dari karyawan, kurangnya dukungan manajemen, komunikasi yang buruk, kurangnya pelatihan dan sumber daya. Untuk mengatasi ini, kita bisa melibatkan stakeholder sejak awal, memberikan pelatihan dan pendampingan, mendorong komunikasi dua arah, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Studi kasus. Mari kita lihat contoh nyata. Studi kasus Coca-Cola membahas bagaimana raksasa minuman ini beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen dan meningkatnya persaingan. Menyadari perlunya perubahan, Coca-Cola berfokus pada restrukturisasi operasional, diversifikasi produk, dan inisiatif keberlanjutan. Kasus ini menyoroti bagaimana upaya ini meningkatkan efisiensi dan memperkuat merek yang memungkinkan Coca-Cola untuk menyesuaikan diri dengan tren kontemporer sambil mempertahankan statusnya sebagai pemimpin pasar. Hasilnya, inisiatif manajemen perubahan di Coca-Cola menghasilkan peningkatan efisiensi operasional, peningkatan daya saing pasar, dan peningkatan persepsi merek.
Pengenalan pilihan produk yang lebih sehat dan praktik keberlanjutan tidak hanya selaras dengan tren konsumen tetapi juga memposisikan Coca-Cola sebagai pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab dalam industri minuman. Perubahan ini berkontribusi pada pertumbuhan dan ketahanan jangka panjang perusahaan di pasar yang berkembang pesat. Kesimpulan, dari pembahasan hari ini, ada beberapa poin utama yang perlu dicatat antara lain. Pertama, manajemen perubahan bukan hanya sekadar alat, tapi sebuah proses penting dalam mencapai kesuksesan berkelanjutan. Kedua, ia membutuhkan kepemimpinan kuat, komunikasi efektif, dan partisipasi aktif dari seluruh level organisasi. Ketiga, model dan kerangka kerja yang digunakan harus disesuaikan dengan budaya organisasi masing-masing agar hasilnya maksimal. Rekomendasi atau saran. Sebagai penutup, berikut beberapa rekomendasi praktis antara lain. Pertama, mulailah dengan visi yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Kedua, libatkan seluruh level organisasi dalam proses perubahan. Ketiga, investasikan waktu dan sumber daya pada pelatihan dan komunikasi yang intensif. Keempat, lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan perubahan tetap relevan dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Salam perubahan.